Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa jamaah yang semoga kesemuaannya dirahmati dalam maghfirah Allah dan karunia Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kehidupan umat manusia, semenjak umat manusia diciptakan, yakni dari Nabiullah Adam alaihissalam, begitu pula perkembangannya sampai kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini dunia sudah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1441 tahun. Sudah tidak ada kenabian, sudah tidak ada masa kerasulan. Sudah berakhirnya diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saat ini umat manusia hidupnya sudah cukup dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul yakni dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh waktu dan masa yang sangat panjang. Lebih dari 1441 tahun saat ini umat manusia hidup dengan pemikirannya, hidup dengan hati nuraninya, bahkan lebih jauh umat manusia hidup dengan hawa nafsunya. Perkembangan abad modern pada saat sekarang ini, di abad 21, mungkin lebih jauh di abad yang akan datang. Pada saat ini umat manusia dari pemikirannya, dari keyakinannya, begitu pula dari hawa nafsunya, timbul pemikiran-pemikiran Tuhan baru. Bagaimana dalam bentuk Tuhan baru? Ada pemikiran ateisme. Mereka menuhankan dirinya, pemikirannya tanpa menuhankan ketuhanan. Begitu pula pemikiran liberalisme, sosialisme, komunisme, kapitalisme, radikalisme. Tumbuh pula pemikiran i'tiqadiyah. Bagaimana pemikiran i'tiqadiyah? Pemikiran kepercayaan dengan berbagai macam kepercayaan. Apalagi sekarang ini negara kita konon katanya sudah mengesahkan agama kepercayaan. Pemikiran roh ilahiyah, ketuhanan. Begitu pula pemikiran Tuhan dengan menggunakan akliyah, dengan menggunakan pemikiran. Dari berbagai macam i'tikad, hawa nafsu, pemikiran yang menjadi ketuhanan yang dituhankan oleh umat manusia, tentu kita bertanya pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, di dalam diri kita yang merindukan Tuhan, Tuhan yang sebenarnya, tentu kita bertanya, siapakah Tuhan kita sebenarnya? Kalaulah diri kita bertanya siapakah Tuhan kita sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala banyak menjawab dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
lebih dari 120 ayat. Kami ulangi, lebih dari 120 ayat yang menjelaskan keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan siapakah Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, begitu pula lebih jauh yang menjelaskan tentang i'tiqad, keyakinan kita meyakini Tuhan kita tidak ada lain, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat banyak tentang meyakinkan ketuhanan kita tidak ada lain, Tuhan kita hanyalah Allah. Di antara sekian banyak ada beberapa ayat yang kami kutip. Di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Innani anallah. Sesungguhnya saya, litaukid, sesungguhnya saya anallah, diperkuat lagi, saya adalah Allah. Sesudahnya ditakkidkan, diperkuat, dan lebih dikuatkan lagi, dan jauh lebih dikuatkan lagi, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada Tuhan selain Tuhan, Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat kita sembah selain Tuhan, Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat mengadu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat kembali, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat keluh kesah, memohon, meminta dan berdoa, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, fa'budni, maka sembahlah kalian semua, sembah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Di dalam ayat ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bertanya siapakah Tuhan kita, jawabannya tidak ada Tuhan, hanyalah satu, esa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Tuhan itu bukan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Tuhan bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tuhan bukanlah Tuhan, Tuhanlah bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Tuhan, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, berasal dari kalimat ilah. Dan banyak di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat ilah artikan sebagai Tuhan. Siapakah ilah itu? Ilah dapat kita artikan, makna secara luas adalah yang diperagung, yang diperbesar, yang dipersembah, yang diagungkan. Jadi siapa, bagaimana, siapapun seseorangnya, bagaimanapun bentuknya, dimanapun adanya, siapa yang diperbesar, itu namanya adalah Tuhan. Nah, kalaulah yang diperbesar, yang diperagung itu namanya adalah Tuhan, Tuhan itu adalah ilah, ilah itu adalah Tuhan, tentu kita tanyakan di dalam diri kita, siapa Tuhan kita? Kalaulah memang kita sudah menyadari yang diperagung, yang diperbesar, yang dimanja, tempat kita segalanya dalam diri kita, siapa? Jawabannya ada di hati kita. Nah, kalaulah memang sudah jawabannya ada di hati kita, itulah Tuhan Anda. Misal diri kita
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misal diri kita mengagungkan, membesarkan seseorang. Katakan bos. Oh, kita bangga dengan bos sampai kita berkata, kalau saya tidak digaji oleh bos, mati dah gue. Kalau saya tidak digaji, tidak dikasih makan sama bos, mati dah gue. Berarti bosnya adalah bagian dari yang didewakan, berarti bosnya itu bagian dari Tuhan. Begitu pula dia meyakini dengan kehidupannya satu keyakinan. Kalau seandainya tidak disentuh, tidak dikasih makan, maka kita akan mati. Berarti yang ia yakini itu adalah Tuhan. Lebih jauh lagi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mereka memperbesar jabatannya, mengeluh-elukan jabatannya. Jabatan adalah segalanya. Berarti jabatannya itu adalah Tuhan. Maka dapat kita simpulkan, kalaulah kita berbicara Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang ia peragungkan, yang ia besarkan, yang ia segalanya dalam hidupnya, berarti itu adalah Tuhan. Kalaulah memang itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah ilah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilah bukanlah Allah. Allah adalah Tuhan. Bagaimana ilah bukanlah Allah? Allah adalah Tuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah ya. Kalimat Allah, Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan Tuhan yang dituhankan orang lain. Jadi kalau seandainya ada agama-agama lain menggunakan simbol ketuhanan, yang kita lihat ada yang berlambang salib, ada yang berlambang bentuknya adalah dengan bentuk bangunan, ada pula yang berlambang ketuhannya itu dengan bentuk dewa atau pula manusia. Ada pula yang dalam Tuhannya dengan berbentuk binatang yang dilihatnya indah atau pula menyeramkan. Tetapi sebaliknya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah hadirin, Islam Tuhan tidak berlambang. Jadi kalau seandainya ada yang menggunakan lambang apapun bentuknya, mungkin ditaruh di dada, mungkin ditaruh di tempat, Islam tidak mengenal lambang Tuhan. Bagaimana dengan Ka'bah? Ka'bah bukanlah lambang Tuhan. Ka'bah itu kita yakini hanya sebatas batu, batu dari surga, hanya untuk mempersatukan umat Islam, mempersatukan yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya lambang pemersatu. Allah adalah Allah, saudaraku. Kalimat Allah itu berasal dari kalimat ilah. Ilah ziyadah ditambah dengan alif dengan lam, disebut alif lam ini litakhsis. Dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam disebutkan alif lam ini disebut litakhsis, berarti adalah secara khusus. Allah adalah Allah. Allah yang tidak dilambangkan, Allah yang tidak digambarkan, Allah yang tidak kita bentuk di dalam pemikiran kita. Allah adalah Allah, dan Allah Tuhan dari segalanya. Tuhan yang kita tuhankan, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ada kita yakinkan dalam hidupnya. Kesemuaannya itu, semua yang kita tuhankan, itu adalah kita satukan di dalam diri kita. Semuanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhan yang semua kita tuhankan, Tuhan tadi, saudaraku, yang kita sebut kalimat Tuhan itu bukan Allah.
Jadi Allah adalah yang kita tuhankan, Tuhan bukanlah Allah. Jadi Allah adalah Allah, Tuhan bukanlah Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertegas, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya saya adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang Anda sembah, tidak ada Tuhan yang Anda yakini, tidak ada Tuhan yang Anda tuhankan, illa ana, kecuali saya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, fa'budni, maka sembahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, lidzikri, untuk mengingatku, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan kalian semua Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa huwa, dan ia Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya, dan tidak ada bantuan dari yang lain. Allah adalah Allah. Allah adalah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, huwallah, Allah adalah Allah. Allah bukan yang Anda tuhankan seperti Anda dalam pemikiran mereka. Baik itu dengan pemikiran liberalisme, pemikiran sosialisme, pemikiran kapitalisme, pemikiran komunisme, atau pula dengan adanya pemikiran i'tiqadiyah, pemikiran roh ilahiyah, pemikiran dengan bentuknya akliyah. Yang lebih jauh lagi, Tuhan apa kata hati, apa kata emosi, dan apa kata dirinya. Allah adalah Allah. Allah, innani anallah, la ilaha illa ana. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah mengetahui, menyadari, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mungkin ada yang bertanya, Pak Kiai, kalau di agama lain kan ada Tuhan sudah bentuknya ada simbol. Baik itu simbolnya simbol salib, simbolnya simbol dewa, simbolnya dalam bentuk berbagai macam bentuk. Terus bagaimana dengan kita yang kita yakini? Bagaimana dengan kita Islam, agar kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada, seperti adanya Tuhan-Tuhan mereka. Allah itu betul ada dalam diri kita, melindungi kita, ada seperti ada dengan Tuhan yang diyakini agama-agama yang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa digambarkan dengan bentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditamsilkan dalam bentuk gambaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah lambang yang dilambangkan dengan lambang agama. Allah adalah Allah, tetapi dapat kita imani dan yakini dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang kita sembah, mengadu, tempat kembali, dan berpasrah diri. Bagaimana kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak yang bertanya saat ini dalam keadaan hidup apa mati? Apa? Bapak sekarang yang bertanya, ingin yakin adanya Allah dalam keadaan hidup apa mati? Ya, hidup. Baik. Sekarang pertanyaannya,
Kalau memang betul Bapak menyadari dan merasakan Bapak hidup, saudaraku hidup, yang bertanya ini hidup, kira-kira yang membuat hidup apa? Oh, yang membuat hidup saya ini karena saya punya nyawa. Apa, Pak? Karena saya punya nyawa. Oh, karena Bapak punya nyawa. Betul. Yakin? Yakin. Yakin Bapak hidup karena hidupnya punya nyawa? Iya. Sekarang kalau memang betul Bapak yakin dan menyatakan hidupnya punya nyawa, nyawa itu bentuknya bagaimana? Wah, enggak tahu. Coba tanya dokter yang setiap hari mengobati dan operasi. Di mana adanya nyawa? Bagaimana bentuknya nyawa? Waduh, dokter pun pernah saya tanya, enggak tahu. Taunya nyawa ada, kalau mati tidak ada. Merasakan adanya nyawa? Merasakan. Terasa adanya nyawa? Terasa. Di mana adanya nyawa? Saya merasakan adanya nyawa, merasakan kehidupan nyawa, tapi saya tidak tahu di mana adanya nyawa. Nah, kalau hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita menyadari, merasakan adanya nyawa. Ada yang bilang nyawa adanya di sini, di dada. Itu bukan nyawa, itu kumpulan organ tubuh, di dalamnya hati, jantung. Terus, kalau memang betul nyawa itu adanya di dada, kaki dicubit, terasa sakit, sakit. Berarti kaki pun merasakan, di kaki ada nyawa. Kalau memang kaki ada di nyawa, nyawa ada di kaki, pipi kita cubit, bagaimana rasanya? Sakit. Berarti di kepala sama ada nyawa. Kita tidak tahu di mana adanya nyawa, tapi kita merasakan adanya nyawa. Dalam arti secara luas, akal pemikiran kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, hidup. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, maka dari hal itu sebagai tanda kita meyakini keimanan kita dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalil akal pemikiran kita, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya kehidupan. Bagaimana umat manusia, hadirin yang dimuliakan Allah, umat manusia hidup di perut ibu. Sebelum umat manusia dilahirkan ke muka bumi, jadi nggak ada manusia lahir ke muka bumi, trojol langsung ada. Dengan adanya itu tidak ada. Bagaimana manusia hadir dan ada di perut ibunya? Perut ibunya ini disebut dengan Dzulumatus Salas, 3 kegelapan. Di dalam perut tidak ada yang ngasih makan. Di dalam perut manusia, di dalam perut ibunya, bagaimana kehidupan dengan kegelapan yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita renungkan dengan akal manusia, manusia tidak akan mampu bagaimana memberikan kehidupan kepada janin yang ada dalam perut ibunya. Tapi subhanallah, manusia itu hidup. Saat hidup di dalam perut ibunya, lahirlah ke alam dunia. Manusia ada di alam dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, menjalani berbagai macam kehidupan. Polemik kehidupan, permasalahan kehidupan, suka dan duka. Siapakah yang memberikan kehidupan di alam dunia dengan berbagai macam polemik kehidupan? Ada senang, ada sedih,
ada tawa, ada menangis, ada marah, terkadang kita terdiam, semua berkumpul dalam hati. Siapakah yang menggerakkan hati? Itu pertanyaan kita. Sesudahnya umat manusia hidup di alam dunia, mereka semua manusia akan mendapatkan kematian, akan merasakan kematian. Saat umat manusia merasakan kematian, apakah memang mati hanya sebatas mati, hidup hanya sebatas hidup? Kalaulah memang mati hanya sebatas mati, hidup hanya sebatas hidup, berarti manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Kesemuaannya ada pertanggungjawaban. Manusia yang mati akan menghadap kepada ilahi. Semua membuktikan dengan adanya Tuhan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam dua pemikiran ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dapat kita yakini, dapat kita imani, dapat kita i'tiqadkan, dapat kita tetapkan dalam sanubari keimanan kita, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat memohon, tidak ada tempat memuja, hanya satu, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Allah, dan Allah bukan Tuhan hawa nafsu kita. Allah adalah Allah. Allah bukanlah Tuhan dengan pemikiran kita. Allah adalah Allah. Allah bukanlah Tuhan apa kata pribadi kita. Allah Rabbul Alamin. Karena umat manusia yang hidup di alam dunia ini penuh yang sungguh sangat luar biasa. Nikmat yang kita rasakan, kehidupan yang sungguh sangat luar biasa, semua itu hanyalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang pertama kita baca, pembuka dalam Al-Quran, dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa segala puji hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Rabbul Alamin. Karena Allah adalah Rabb alam semesta. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesudahnya kita meyakini Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kita sadari perkembangan umat manusia dengan pemikiran ateisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme, radikalisme, pemikiran i'tiqadiyah dengan adanya berbagai macam kepercayaan. Begitu pula roh ilahiyah dengan berbagai macam ketuhanan. Pemikiran dengan bentuk akliyah adanya dengan pemikiran akal-akal dijadikan Tuhan. Akhirnya umat manusia, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita lihat abad-abad sekarang ini, yang kita perhatikan saudara-saudara kita, lebih mereka itu menuhankan apa kata dirinya dan menyampingkan Tuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Apakah mereka tidak memikirkan, merasa dan terpikir, manittakhadha ilahahu hawa, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku,
Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka sesat atas dasar pengetahuan. Wa khatama ala sam'ihi, pendengarannya ditutup dijadikan tuli. Wa qalbihi, hatinya pun ditutup menjadi keras. Wa ja'ala ala basarihi gishawa, dan dijadikan pandangannya menjadi sekeras-keras batu. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Kalaulah sudah terjadi umat manusia menuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan, hawa nafsu dijadikan merupakan landasan ketuhanan, faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Siapa yang memberikan petunjuk? Siapa lagi yang memberikan jalan yang benar? Faman yahdihi, siapa yang memberikan petunjuk sesudah Allah Subhanahu wa taala? Afala tadhakkarun, apakah mereka semua tidak ingat? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh memberikan makna ketuhanan sangat dalam. Kenapa? Pada dasarnya umat manusia sudah menyadari tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Tuhan semesta. Tetapi manusia karena mereka emosi dalam kehidupan, di dalam pribadi manusia, di dalam hatinya ada yang dinamakan dengan hawa nafsu. Di kepalanya ada yang dinamakan akal pikiran. Kepribadian ada yang dinamakan dengan emosional kehidupan, sehingga Allah Subhanahu wa taala dilupakan sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dilupakan, yang ada hawa nafsu dijadikan Tuhan. Kita sadari, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dinamakan hawa nafsu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Bagaimanakah yang dinamakan dengan nafsu? Nafsu, inna nafsa la ammaratun bisu, yang mengajak kepada kejelekan, yang mengajak kepada kemungkaran, yang ada pada kesesatan emosional di dalam diri umat manusia, bergejolak tetapi arahnya kepada hal-hal yang negatif, hal yang jelek, hal yang tidak baik. Seluruh gejolak dalam diri umat manusia dengan hal yang positif, seluruh yang bergejolak dalam jiwa manusia yang mengarah kepada yang negatif, itu namanya nafsu. Nah, menjadi permasalahannya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nafsu, hawa nafsu dijadikan Tuhan. Ini permasalahannya. Mari kita jabarkan dalam kehidupan umat manusia. Jadi permasalahannya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini umat manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala mempertegas, nafsu itu tidak ada yang baik. Nafsu mengarah kepada yang negatif. Yang mengarah emosional dalam jiwa kita kepada yang negatif, itu namanya nafsu. Mari kita perkuat dengan ayat lain, annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya mereka semua yang mengikuti hawa nafsu, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu membawa kesesatan. Lebih kuat lagi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertegas, wa inna katsiran,
liyudilluna bi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka a'lamu bil mu'tadin. Mereka kebanyakan umat manusia, mereka semua dalam kesesatan. Kenapa mereka kebanyakannya dalam kesesatan? Karena mereka semua mengikuti hawa nafsu tanpa pengetahuan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hawa nafsu yang ada dalam diri umat manusia, yang bergejolak di dalam jiwa, rata-rata atau mayoritas mereka dijadikan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan karunia kepada umat manusia hawa nafsu di dalam jiwa, malah sebaliknya dilupakan. Inilah permasalahan besar tentang ketuhanan yang kita tuhankan di dalam kehidupan umat manusia. Hawa nafsu yang bergejolak dijadikan Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan amanah hawa nafsu dalam diri umat manusia malah dilupakan. Inilah renungan kita dalam kehidupan. Bagaimana hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hawa nafsu dalam kehidupan umat manusia yang bergejolak dalam jiwa, diri umat manusia dijadikan Tuhan. Misal ada seseorang merasa dirinya cantik. Ada seseorang merasa dirinya cantik. Karena si perempuan ini merasa dirinya cantik, subhanallah, dandan bersolek lebih dari 1 jam. Apalagi kalau lihat kita pengantin-pengantin tuh. Pas datang waktu zuhur, asar, maghrib, padahal dia ustadzah, padahal dia santri. Dia bersolek, dia dandan. Di saat datang waktu sholat, apa kata yang rias? Aduh sayang amat, udah tinggalkan aja waktu sholat. Kenapa? Sayang. Artinya apa? Dia mendepankan emosionalnya, nafsunya, karena memang dia sudah berdandan, lebih sayang kepada sayang bersoleknya daripada ibadah kepada Allah. Yang perempuan merasa cantik, dirinya merasa cantik sehingga dia berbuat apa kata dirinya. Bagaimana perempuan menuhankan di dalam kecantikannya. Yang laki-laki merasa gagah, bagaimana menuhankan kegagahannya sehingga merasa dirinya adalah gagah. Tuh. Dapat kebayang saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak yang merasa cantik, berapa banyak yang merasa gagah, kehidupan umat manusia sehingga ia melupakan, merasa dirinya adalah segalanya, dengan rasa cantiknya, dengan rasa gagahnya. Nah, umat manusia yang merasa dirinya adalah segalanya karena cantik dan gagahnya, sadar tidak sadar saudaraku yang dimuliakan Allah, dia yang merasa cantik dan yang merasa gagah sehingga melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama menuhankan kecantikannya, kegagahannya, dan menuhankan pada pribadinya. Itulah yang dimaksud menuhankan hawa nafsu. Lebih jauh lagi, perempuan berpose, membuka auratnya, dia bangga. Itulah yang dimaksud dengan menuhankan hawa nafsu. Banyak di antara saudara-saudara kita, subhanallah, merasa dirinya dia punya uang, mobil mewah terus ganti, ada model yang baru dia ganti, punya rumah mewah, dia bangga, ada model yang baru dibangun, dia bangun kembali, merasa dengan bangga, dia pamerkan. Berarti apa Tuhannya? Tuhannya adalah kebanggaan. Jadi Tuhannya, Tuhan dia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya
Ya, kebanggaan. Bangga punya mobil. Mobil yang mewah. Bangga punya rumah. Rumah yang mewah. Bangga punya kehidupan yang bergelimang yang sungguh sangat luar biasa. Yang ada dalam hatinya hanya kebanggaan, dan kebanggaan. Karena yang ada di dalam hatinya adalah kebanggaan, saudaraku yang dimuliakan Allah, mereka yang memberikan hati dan kebanggaan dalam hidupnya, dan apa yang ia senang dalam hidupnya berupa harta, berupa semua yang ia miliki, ia lupakan. Yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lupakan. Begitu pula kita lihat para pejabat. Bagaimana pejabat sibuk mengatur dengan rapatnya. Bangga dengan kedudukannya. Bangga dengan kemewahannya. Kita lihat lebih jauh lagi para jenderal. Jenderal polisi, jenderal tentara. Bangga dengan bintangnya. Bangga dengan pangkat yang ia duduki. Bangga dengan kemewahan. Bangga dengan fasilitas. Kebanggaannya, apa kata hati, apa kata pribadi. Padahal sadar tidak sadar, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ia banggakan baik dalam kehidupannya, harta, pangkat, kedudukan, kemewahan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sadar dia menuhankan terhadap jabatan, pangkat, kedudukan, dan kemewahan. Dan dia lupa itu merupakan amanah. Lupa siapa yang memberi amanah. Padahal yang memberi amanah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Malah sebaliknya menuhankan terhadap kehidupan, kemewahan dalam kehidupan. Begitu pula saudara-saudara kita yang kerja di pabrik, sibuk dengan pekerjaannya di pabrik. Yang kerja dagang, sibuk dengan pekerjaannya, memikirkan penghasilan dalam perdagangan. Begitu pula yang kerja politik, sibuk. Dia bagaimana mengurus massa, mencari massa, membuat bagaimana informasi, bagaimana dia untuk mendapatkan massa sebanyak-banyaknya. Dia sibuk dengan massanya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal siapa yang memberi sibuk? Allah. Siapa yang memberi amanah? Allah. Malah sebaliknya, dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan kepribadian yang ia sibuk. Baik dia pedagang, pembisnis, atau pula politik. Itulah yang dimaksud hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana manusia menuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah. Kalaulah umat manusia, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menuhankan hawa nafsu, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Biasanya, orang yang sudah menuhankan hawa nafsu, matanya buta. Buta dalam kebenaran. Telinganya tuli. Tuli tidak mau mendengarkan kebenaran. Hatinya keras. Keras tidak mau menerima kebenaran. Kebenaran dalam apa? Kebenaran dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia kehidupan di alam dunia ini, jadi pada hakikatnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa manusia hidupnya bergejolak? Manusia hidupnya berkecamuk. Selalu ada masalah dalam masalah. Masalah tidak pernah berhenti. Terus umat manusia selalu adanya pertumpahan darah. Selalu ada emosional dalam kehidupan. Permasalahan dasarnya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mereka menuhankan hawa nafsu
dan tidak menuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Tuhan kita bukanlah hawa nafsu kehidupan yang berlambangkan ateisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme, radikalisme. Tetapi sebaliknya, Tuhan kita hanyalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Esa Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Rabbul Alamin yang memberikan peraturan kehidupan umat manusia dalam kalam Allah, wahyu Allah yakni Al-Quran, yang memberikan peraturan kehidupan umat manusia kepada yang benar, yang tertuang dalam aqwal, ucapan, amal, perbuatan, iqrar, keputusan, yang dibentuk dalam hadis, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijadikan syariat kehidupan umat manusia dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita cari dan pikirkan kehidupan umat manusia di alam dunia ini? Hukum sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pikirkan, renungkan dalam kehidupan umat manusia ini? Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya hukum di dalam hukum, terjadinya kita mencari solusi pemikiran, membuatnya undang-undang baru, adanya perubahan undang-undang, bagaimana revisinya undang-undang, terus dibuat kembali, perubahan perundang-undangan. Karena permasalahannya mereka adalah menuhankan hawa nafsu. Jadi sekarang ini bergejolaknya saudara-saudara kita, terjadinya demo di mana-mana, terjadinya permasalahan di mana-mana. Begitu pula utusan kita di DPR RI yang selalu merubah undang-undang. Jadi pada dasarnya mereka mengikuti hawa nafsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keputusan, memberikan kepuasan, memberikan kenyamanan dalam kehidupan umat manusia. Kenapa kita tidak merasa nyaman? Karena kita menuhankan hawa nafsu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana dalam kehidupan umat manusia ini kalau kita mampu menahan hawa nafsu? Nah, memang inilah yang diharap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat manusia mampu menahan hawa nafsu, berarti mampu menahan sesuatu yang negatif. Kalaulah memang manusia sudah mampu menahan yang negatif, berarti manusia ini sudah mengarah kepada yang positif. Manusia sudah mengarah yang positif, berarti tergolong manusia ini adalah orang yang bertakwa. Tergolong orang yang bertakwa, ia akan menjadi kekasih Allah. Baik itu kekasih Allah di alam dunia maupun kekasih Allah di alam akhirat. Dan kekasih Allah akan ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mampu menahan hawa nafsu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Subhanallah. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada maqam Allah Subhanahu wa taala, dalam arti makna secara luas kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkar adalah mungkar, yang benar adalah benar. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa, begitu pula ia mencegah hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, mencegah kehidupan dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya, kedudukannya
dan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Seseorang yang mampu mempertahankan hawa nafsunya, karena hawa nafsu merupakan arah kepada yang negatif, yang mampu mereka itu mempertahankan hawa nafsunya, karena nafsu mengarah kepada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang jelek, yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala mereka menggolongkan kepada orang-orang yang baik. Orang yang baik mereka orang yang beriman, orang yang beriman mereka orang yang soleh, orang yang soleh mereka orang yang bertakwa. Yang bertakwa akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan muttaqin, tempat kembalinya adalah surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadar kehidupan umat manusia ini hanyalah sesaat. Semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkecamuk kehidupan dengan berbagai macam pemahaman. Itu semua adalah emosional, hawa nafsu dalam kehidupan. Islam tidak mengenal ateisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme, radikalisme, begitu pula kepercayaan dalam bentuk i'tiqadiyah, begitu pula akliyah, roh ilahiyah dalam bentuk ketuhanan. Islam sudah menentukan Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia diciptakan oleh Allah. Sekarang kita hidup, dan manusia yang hidup akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia yang mulia sehingga dalam diri kita fa innal jannata hiyal ma'wa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.